Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Berliana dengan NIM 1710301131 dari 8C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta akan menjelaskan mengenai PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation pada skapula dan pelvic. Tetapi di sini saya akan lebih spesifik pada bagian skapula. Nah, PNF itu sendiri adalah sebuah teknik manual terapi yang digunakan untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh seseorang yang mengalami gangguan gerak akibat adanya gangguan pada neuro ataupun muskuloskeletalnya. Lalu, penerapan teknik PNF ini dengan memberikan stimulasi dan juga fasilitasi dengan memberikan motor kontrol dan juga motor learning pada pasien dengan mengajarkan pola gerak yang baik pada pasien. Nah, untuk goals dari PNF pada skapula itu ada scapulohumeral rhythm, atau di mana nantinya skapula dan juga humerus itu akan bekerja secara berkesinambungan. Ketika humerus menggerakkan ke atas seperti itu sebanyak 30 derajat, di sini skapulanya belum bergerak banyak. Nah, ketika dia itu humerusnya bergerak lebih dari 30 derajat, maka skapula ini akan membantu pergerakan supaya dia bisa full ROM, seperti itu. Lalu, untuk pola geraknya, di sini di sebagian skapula itu ada dua, yaitu ada diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal itu adalah pergerakan yang dilakukan dengan bersilangan dari garis tubuh, seperti itu. Nah, untuk contoh ilustrasinya seperti ini. Bagian D1 itu ada anterior elevasi, lalu ada posterior depresi. Dan untuk yang D2-nya itu ada posterior elevasi dan juga anterior depresi. Nah, untuk posisi fisioterapisnya itu ada dua, yaitu ada di bagian kranial dan kaudal. Nah, bagian kranial itu nanti ada di D2, lalu nanti di bagian kaudalnya itu ada di D1. Seperti itu. Lalu kita pegang pasien. Nah, untuk diagonal yang pertama itu ada gerakan anterior elevasi dan posterior depresi. Nah, posisi fisioterapis itu ada di bagian kaudal, yaitu di bagian bawah seperti ini. Lalu kita menggerak yang pertama itu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan ke arah Mbak, nanti tolong digerakin ke arah depan, lalu ke arah atas ya. Nah, lalu fisioterapi menggerakkan ke arah berlawanan, yaitu posterior depresi. Ayo digerakkan. Oke. Seperti itu. Lalu ada posterior depresi. Nah, untuk posterior depresi, Mbak, nanti tolong digerakin ke arah belakang terus ke bawah ya. Lalu fisioterapi menggerakkan ke arah berlawanan, yaitu anterior elevasi. Anterior elevasi, gerakin ya. Seperti itu. Lalu untuk yang D2 itu fisioterapi berada di atas pasien atau di bagian kranial. Nah, untuk gerakan yang pertama itu ada anterior depresi. Lalu kita instruksikan kepada pasien untuk menggerakkan ke arah depan dan bawah. Lalu fisioterapi menggerakkannya ke arah berlawanan, yaitu posterior elevasi. Seperti ini. Tolong digerakkan ke arah depan dan bawah ya, Mbak. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada posterior elevasi. Jadi nanti pasien kita instruksikan untuk menggerakkan ke arah belakang bawah. Belakang atas. Jadi fisioterapi menggerakkan ke arah berlawanan, yaitu anterior depresi. Ayo gerakin, Mbak.
Seperti itu. Teknik ini diberikan supaya pasien mengerti bagaimana sih cara menggerakkan untuk bagian yang mengalami keterbatasan itu dengan baik, sehingga dia dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.